kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Domatismeo, NIM 1723030018. Kelas B, semester 7 regular sore. Tugas review buku ke-10 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan tema sudut visi bagaimana untuk mengerti masalah sosial Leonard Berkeley, Universitas Florida. Yang pertama, mendefinisikan masalah sosial. A. Luasnya LRAM, identifikasi dan pengakuan politik, perlunya perbaikan. Memahami masalah sosial, mengidentifikasi fakta, dimensi masalah sosial, konsekuensi masalah sosial. B. Manajemen fakta, orang pribumi dan masalah sosial, struktur sosial dan masalah sosial. Subjek yang tercakup dalam buku ini sudah familiar, hampir terlalu saya kenal. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan lainnya. Masalah yang dibahas di sini, justru karena topik-topik ini sangat akrab, mereka sering tidak dipahami. Kurangnya wawasan ini terjadi terutama karena dapat konvensi semua penafsiran peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, tetapi mengandalkan penjelasan yang tampaknya tidak membawa kita terlalu jauh. Masalahnya seperti yang diamati oleh Ramla Coltrane adalah bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya terdapat pandangan yang berlawanan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Perbedaan semacam itu sulit untuk didamaikan tanpa bukti dan kerangka kerja yang mengajukan pertanyaan jauh yang tentang bukti itu. Buku ini menganalisis masalah sosial yang dipilih. Tujuannya adalah untuk membantu Anda melihat subjek yang sudah dikenal dengan cara baru. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek yang sudah dikenal beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Ini memang benar transaksi keuangan. Untuk mengambil contoh basi, nilai nominal, karena tantangan jarak jauh tindakan seringkali jauh lebih tinggi daripada yang ditimbulkan pelanggan beli shift ketika mereka mendaftarkan layanan. Wawasan ini berlaku untuk masalah serius seperti hubungan intim. Di beberapa titik masing-masing anak telah mengakhiri pertanyaan dengan berdengan dan itulah kebenarannya. Sayangnya, itu terkadang ternyata elemen penting dari truth adalah merit. Mereka dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang mencoba menerobos penjelasan konvensional yang ditawarkan oleh anak-anak, pasangan, pramuniaga, dan lain-lain. Untuk menemukan elemen non-gubos dari presentasi mereka, sosiologi melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmiah sedikit. Sebagai salah satu pemburu sosiologi, Emil Durkheim mengatakan sebuah sains masyarakat terkadang menyebabkan orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, yang aneh karena tujuan sains adalah untuk menemukan, dan semuanya penemuan semacam itu kurang lebih mengecewakan pendapat yang diterima. Misalnya, beberapa orang melihat masalah aborsi sehingga hal yang sederhana ini adalah pembunuhan bagi yang lain. Masalahnya sama sederhana. Ration on Ovulation, Danny Kaufman memiliki hak untuk mengontrol kesuburan mereka dan karenanya membuat mereka tidak setara untuk pria. Perhatikan bahwa kedua position adalah sikap moral dan masing-masing tampak seperti itu akal sehat untuk para pengikutnya. Pasti ada beberapa masalah yang tidak serius yang tidak wajib tentang Al-Quran dan ilmu sehari-hari dan ilmu dalam sosial adalah untuk mencari tahu apa itu, untuk menghindari tertipu oleh keakraban sosiologi, menawarkan salah satu cara untuk mengatasi divisual ini. Secara bertahap, sosiolog dapat definisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai cerfredi mungkin, memahami varian decision-nya, dan berolik begitu tanpa terpengaruh oleh harapan dan ketakutan pribadi. Meskipun inilah tugas yang kompleks dan tidak setiap analisis sosiologis mengarah pada teknologi dan atau wawasan, sosiologi dalam kondisi terbaiknya menggunakan orientasi menyanggah yang membutuhkan pengamatan dari luar akal sehat. Itu menggunakan kebijakan yang diterima. Besarnya sebagai Peter Berger berkomentar adalah bahwa segala sesuatu tidak pada kelihatannya. A. Mendefinisi masalah sosial.
Mendefinisi masalah sosial mungkin tampak mudah. Semua orang tahu apa mereka memang daftar isi buku ini menyediakan daftar subjek terkenal. Kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh berupa taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi masalah sementara. Fakta ini penting karena mungkin yang mengejutkan tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Pertimbangan bahaya yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba dan mobil. Pada tahun 1995, hampir 12 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa di antaranya terlibat zat ilegal. Obat-obatan terlarang seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar masing-masing tahun. Berdasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu, banyak orang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Sepertinya ini seperti akal sehat, namun mobil memiliki risiko dan biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Orang meninggal dalam kecelakaan mobil dan terhitung lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan yang lebih parah pada kenyataannya adalah penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun. B. Tingkat bahaya. Kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Orang bisa terluka secara fisik. Mereka bisa kalah uang atau kekuasaan. Nilai-nilai moral mereka dapat tersinggung atau lingkungan di mana mereka hidup dapat dirusak. Namun dalam setiap kasus bahaya harus menjadi situasi tepat bagi saya. Dimensinya dapat dideskripsikan secara akurat. Mereka yang menyatakan bahwa obat-obatan atau mobil merupakan masalah harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dan konsekuensinya. Idealnya seperti yang saya tekankan nanti, deskripsi seperti itu akan memiliki data historis dan internasional, karena mereka membantu menempatkan masalah dalam perspektif, misalnya melaporkan bagaimana kami bervariasi waktu dan dari satu negara ke negara lain mengarah pada pemahaman yang lebih besar. C. Identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian bersifat subjektif oleh jumlah yang signifikan. Telah ada kontroversi yang cukup besar dalam sosiolog tentang berapa banyak orang yang signifikan dan mudah untuk melihat mengapa tampaknya sulit dipecahkan kembali. Apakah ini mengambil mayoritas dari populasi? Seorang ahli untuk sekelompok ahli, faktanya ada kesempatan ketika masing-masing identitas ini berhasil mengklaim bahwa kondisi yang merugikan mereka merupakan masalah sosial. Cari jawabannya kurang lakukan dengan sejumlah absolut. Orang yang mengatakan suatu kondisi lebih berbahaya daripada pengaruhnya dalam masyarakat. Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin opivalen. Mereka yang bawa masalah ke orang memperhatikan dan mengajari mereka di mana minat mereka berada. Tantangan apa yang terjadi sekarang? Meskipun laporan seperti itu berguna, mereka seringkali menampilkan interpretasi yang masuk akal dan banyak metaforis bermas-mas tangan. Salah satu cara untuk mencapai pandangan terang yang lebih besar adalah untuk mempelajari masalah sosial secara sosiologis. Yang pertama, memahami masalah sosial. Kita hidup di masa yang tidak nyaman. Orang melihat perubahan moral tentang kehidupan dan terapung-apung. Mereka melihat keluarga putus dan khawatir tentang kultur. Tangguh melihat pemberontakan berkala oleh Christian Amerika dan menjadi takut. Pria melihat wanita menuntut kesetaraan dan mencoba mendukung kepanikannya. Singkatnya, orang-orang merasa bahwa cara berpikir yang lebih tua adalah tidak berguna lebih lama. Namun dalam menghadapi kegelisahan mereka berpegang teguh pada akal sehat. Dan akal sehat tidak memberikan pemahaman. Jadi mereka melekatkannya semua lebih. Ini karena orang bisa hidup dalam lingkungan pribadi yang terdiri dari keluarga, lingkungan, agama, dan pekerjaan. Dengan demikian dibatasi, mereka tetap hanya samar-samar menyadari hubungan rumit di antara keduanya. Mereka sendiri hidup di dunia yang lebih besar. Mereka gagal menghubungkan apa yang terjadi pada mereka dengan jalannya sejarah. Namun justru inilah tugasnya jadi pemahaman terjadi. Seperti yang dikatakan C. Rick Mills, orang harus belajar untuk memahami secara biografis dan hubungannya antara dua. Untuk mencapai wawasan seperti itu membutuhkan kerangka kerja intelektual.
2. Mengidentifikasi fakta. Sangat penting untuk memulai dari dengan data, namun dalam melakukannya, Anda harus mengingatkannya semua pengetahuan didasarkan pada perbandingan. Tidak mungkin untuk mengerti fenomena apa, pohon, mobil, individu masyarakat tanpa membandingkannya dengan cara tertentu. Di setiap pendampingan, membuat seperti itu perbandingan sepanjang sumbu telepon, tingkat masalah yang bisa dikatakan seberapa sering itu terjadi, dan betapa berbahayanya, yaitu akibatnya dalam penampilannya terbaik di data sepanjang 2 dimensi historis dan internasional. Data historis mengungkapkan beberapa banyak perubahan telah terjadi dari waktu ke waktu satu kaos kaki seperti papan tulis outlet. Secara umum, saya memperluaskan analisis setiap bab atau sebohong seperti data yang masuk akan tersedia. Saya mencoba melakukan hal yang sama di buku ini. Abortus, garis besar bab 2. Yang pertama, dimensi abortus. Karakteristik pribadi, usia, status pernikahan, kelas sosial, pengalaman pribadi, struktur sosial abron. Dalam bahasa Yunani, Atlas dikutuk untuk mendukung dunianya. Saat ini rahim itu seperti atas tubuh yang mengganggu beratnya kedua generasi dengan mengalami konflik sosial yang pahit. Pada tingkatnya, akal sehat dengan konflik ini adalah tentang satu, status embrio yang berkembang di dalam rahim. Apakah itu seseorang atau orang potensial? Jika embrio diasumsikan sebagai seorang, maka aborsi adalah pembunuhan. Tetapi jika embrio diasumsikan sebagai orang yang potensial, maka aborsi adalah hak wanita untuk mengontrol kesuburannya. Setiap sikap mencerminkan hal yang tidak diverifikasi, asumsi tentang kapan kehidupan manusia dimulai. Fakta mempertinggikan konflik karena aktivis Elif mereka mempertahankan posisi moral, namun mempertimbangkan moralitas setelah aborsi. Saya harus ingat bahwa subjek memiliki beberapa aspek pada mereka. Beberapa tidak jelas dalam hal ini. Dalam kasus ini, konflik aborsi juga tentang hubungan laki-laki dan perempuan satu sama lain dan etiket mereka di luar keluarga. Itu juga dalam singkatnya tentang apakah perempuan laki-laki harus setara. Jadi konflik apa saja yang ada di dalam rahim melambangkan hubungan sosial di luar itu. Yang kedua, konsekuensi aborsi. Untuk mendapatkan konsekuensi aborsi dalam perspektif ini berguna untuk melalui dan keputusan Mahkamah Agung. Menunjukkan bahwa tubuh yang keliru, 3 hak yang saling bertentangan. Pertama, warga memiliki hak privasi. Second, hamil memiliki hak untuk dilindungi kesehatannya. Logikanya adalah bahwa persyaratan ini meningkatkan kesehatan ibu sejak 25 tahun masih bisa mengatur dan memang mencegah abortion, kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di sini kemungkinan di luar rahim mewajibkan negara untuk melindungi kehidupan yang berkembang. Dengan demikian, Roe membatalkan semua undang-undang negara bagi yang mencegah aborsi. Yang ketiga, hubungan antara kelas sosial dan aborsi bersifat lekung. Bentuk mangkuk terbalik wanita yang buruk dan sangat gelisah kehamilan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk menjalani aborsi. Wanita lebih sedikit daripada gelar sekolah menengah memperoleh 22% dari semua aborsi. Mereka dengan seorang lulusan sekolah menengah atas dan beberapa perguruan tinggi, 64% dan mereka memiliki gelar perguruan tinggi, 4%. Pola ini terjadi karena wanita berpendidikan rendah memiliki akses yang lebih sedikit ke alat kontrasepsi yang efektif, sedangkan wanita yang berpendidikan baik memiliki akses yang lebih metode pengendalian kelahiran yang paling efektif. 4. Pengalaman pendidikan. Aspirasi pendidikan dan pekerjaan, semakin besar prestasinya, semakin besar kemungkinannya seorang wanita akan melakukan aborsi karena dia pribadi. Orang dengan ambisi ingin mengontrol waktu kesuburan mereka, kelahiran akan menjadi transformatif, mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Kemampuan mereka untuk tetap bersekolah, tetap dalam pekerjaan, dapatkan promosi. Semakin sedikit religiusasi, semakin besar kemungkinan seorang wanita akan menikah. Aborsi jika dia hamil. Women melahirkan tidak beragama, identitas who times more,
kemungkinan untuk mengakhiri kehamilan daripada itu melaporkan identitas yang sama. Semua agama mengajarkan bahwa kehidupan harfiah itu sakral, sehingga orang yang aktif beragama cenderung demikian hindari aborsi tanpa keyakinan. Implikasi dalam buku Join in Film the House Row, karakter utama Homer Flash diajari untuk melakukan aborsi ilegal oleh seorang pelesian yang mengarahkan panti asuhan sebagai orang yatim piatu. Homer akhirnya percaya bahwa aborsi salah setelah melakukan otopsi seni pada embrio. Dia bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Orang tua yang sudah menikah setuju bahwa aborsi adalah salah. Sampai berhadapan dengan putri mereka kehamilan, banyak wanita juga berbagai keyakinan ini, hingga menghadapi kesalahan yang akan mengubah hidup mereka. Akhirnya Homer menghadapi situasi di mana dia yakin dia harus melakukan aborsi. Maksud adalah tidak seperti itu seharusnya kita melangkah. Ada solusi sederhana, kontrasepsi, komitmen untuk mengontrol kelahiran akan mengurangi tingkat aborsi sekitar setengah, hasil yang akan membuat tarif Amerika Serikat serupa dengan tarif barat lainnya. Aborsi adalah kegagalan tingginya angka kejahatan melawan wanita. Sudut pandang ini menyiratkan bahwa perempuan dan laki-laki boleh memiliki bagaimana mereka mengatur hidup mereka bersama, dapat memiliki freezer dan kapan harus melahirkan anak. Jadi tobat adalah tempat kami berdiri dan tidak ada cara ilmiah untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya. Aman untuk mengatakan bahwa perbuatan aborsi akan terjadi terus. Rahim Queer tetap menjadi tubuh 3 atlas. Sekian dan terima kasih hasil review saya. Selamat sore.